Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Afifah. Kali ini saya akan mendemonstrasikan CRUD program file di IntelliJ IDEA guna memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini saya akan membuat suatu program Java sederhana dengan CRUD program file. Dan di sini saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Di mana program file di sini akan dijadikan sebagai database. Database yang kemudian melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap database yang akan kita buat nantinya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita akan membuat new project sebagaimana biasanya, yaitu dengan cara klik file, new project. Kemudian kita buatkan nama project barunya yaitu pustaka online sebagaimana yang ada di sini ya. Kemudian kita akan membuat Java class. Nah, di sini klik src, kemudian new, dan pilih Java class. Kemudian kita isikan nama Java class-nya dengan pustaka ONL sebagaimana biasanya. Nah, kemudian di sini kita mengimportkan beberapa import Java di sini. Di mana ini sebagai library yang diperlukan nantinya sehingga kita dapat menggunakan fungsinya di dalam Java. Kemudian kita mendeklarasikan variabel global yang mana akan dapat diakses oleh semua metode dalam Java class tersebut. Kemudian kita membuat main method dari aplikasi ini, yaitu public static void main. Di sini kita membuat main method serta metode fungsi untuk CRUD. Nah, selanjutnya di sini file path dari program file dan diletakkan di dalam folder src dengan nama pustaka online.txt. Nah, kemudian di sini ada run the program atau main loop untuk kita melakukan running di program ini. Nah, kemudian di sini ada metode prosedur, yaitu metode clear screen, di mana metode prosedur ini digunakan untuk membersihkan layar. Kemudian fungsi ini akan menjalankan perintah CLS ataupun clear, di mana CLS digunakan jika kita membuka program ini dari Windows, dan clear untuk Linux, Unix ataupun Mac. Kemudian di sini ada metode show menu. Untuk menampilkan menu apa saja yang ada di aplikasi ini. Nah, menu daftar pinjam, tambah daftar pinjam, edit, hapus, dan keluar. Nah, kemudian di sini ada opsinya juga. Kita dapat memilih opsi. Nah, jika user memilih menu 1, maka fungsi show menu yang akan dieksekusi. Nah, show daftar pinjam yang akan dieksekusi jika user memilih menu 1. Kemudian jika user memilih menu 2, maka fungsi add daftar pinjam akan dieksekusi. Kemudian seterusnya jika user memilih nomor 3, maka fungsi edit daftar pinjam yang akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini ada metode back to menu. Nah, metode ini untuk kembali ke menu. Ketika klik enter, maka akan kembali ke menu utama, di mana fungsi ini meminta user untuk menekan enter. Setelah itu akan membersihkan layar dan membuka ataupun kembali ke menu utama. Nah, di sini walaupun kita memanggil fungsi show
daftar pinjam ataupun show menu di sana, tapi tetap akan kembali ke menu. Nah, di sini ada clear screen. Clear screen ini merupakan metode yang sudah dibuat di atas tadi. Kita tinggal memanggilnya saja karena sudah diberi akses. Nah, di sini dapat dikatakan dengan akses modifier. Kemudian metode read daftar pinjam. Nah, metode read daftar pinjam di sini fungsinya adalah untuk membaca file, yang mana isi file tersebut akan disimpan dalam variabel array pustaka online atau pustaka ONL. Nah, kemudian metode show daftar pinjam, di mana di sini akan menampilkan daftar pinjaman. Nah, di sini ada indeksnya juga. Jika kita memilihnya, maka akan menampilkan daftar pinjaman. Dan jika sebelumnya kita belum menambahkan daftar pinjaman ataupun belum meng-add daftar pinjaman, maka outputnya adalah tidak ada data karena kita belum menampilkan ataupun menambahkan datanya. Nah, dan jika ingin mengeditnya ataupun menambahkannya, maka akan kita klik back to menu. Nah, kemudian static void add daftar pinjaman, yaitu metode untuk menambahkan daftar pinjaman, di mana metode ini akan meminta user untuk menginputkan data daftar pinjaman, kemudian menuliskannya ke dalam file. Di sini yang termasuk dalam daftar pinjaman adalah judul, penerbit, penulis, genre. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti bisa perhatikan di proses runningnya. Nah, dan ini back to menu, jika kita klik dengan cara enter, maka dia akan kembali ke menu utama. Nah, sekarang ada metode edit daftar pinjaman, di mana fungsi ini kita butuhkan untuk mengedit isi data. Kita di sini mengisikan kode untuk fungsi edit daftar pinjaman, yang dimana cara kerjanya di sini adalah meminta user memilih nomor indeks dari data. Nah, untuk mengedit, misalnya pertama kita udah menambahkan beberapa data tadi, data tentang data daftar pinjaman. Kemudian kita ingin mengeditnya, maka cara kerjanya adalah yang pertama meminta user untuk memilih nomor indeks. Nah, nomor indeks pinjaman yang mana yang mau kita ubah atau yang mana yang mau kita edit. Maka baru bisa kita edit. Nah, di sini juga fungsinya untuk update data ya, baik yang mau kita update itu judul, penulis, penerbit, ataupun genre. Nah, jika data telah berhasil diubah, diupdate, ataupun diedit, maka SOP-nya adalah berhasil diubah. Nah, kemudian di sini ada metode delete daftar pinjaman, di mana metode ini berfungsi untuk menghapus daftar pinjaman yang telah kita tambahkan tadinya. Kemudian jika kita ingin menampilkan kembali yang sudah kita hapus, data daftar pinjaman mana yang telah kita hapus, maka show daftar pinjaman. Ketika kita ingin mendelete daftar pinjaman, maka di sini juga diminta pilih indeks daftar pinjaman yang mana yang mau kita hapus. Kemudian di sini juga jika kita ingin menghapus data, maka kita sudah menuliskan indeksnya. Kemudian di sini kita akan ditanyai apakah yakin ingin mengubah ataupun mendelete datanya. Pilihannya yaitu yes or no. Jika yes, maka untuk lebih jelasnya program
search code tadi, kita akan melihat hasil run. Nah, di sini sedang proses running. Nah, ini merupakan program peminjaman buku, yaitu SOP-nya ya. Di sini kita akan memilih opsi dari program peminjaman buku ini. Kita di sini akan melihat daftar pinjaman. Jadi opsi yang kita pilih adalah nomor 1. Nah, karena datanya belum ada, maka di sini akan menampilkan tidak ada data. Kemudian tekan enter untuk kembali, di mana akan menampilkan menu yang di atas tadi. Nah, kemudian di sini kita akan memilih opsi tambah daftar pinjam dengan memilih opsi nomor 2. Nah, di sini kita akan mengisi judul buku. Nah, sudah siap kita menambahkan daftar pinjaman, maka tekan enter. Nah, sekarang kita akan melihat daftar pinjaman yang telah kita tambahkan tadi. Pilih indeks nomor 1. Nah, jadi sudah ada tampilan dari daftar pinjaman, yaitu daftar pinjaman yang sudah kita buat tadi. Dengan judul i'anah, kemudian penulisnya Syekh Imam Baidawi, penerbit Toha Putra, dan bergenre agama. Kemudian enter. Sekarang kita akan mengedit daftar pinjaman. Jadi kita memilih opsi nomor 3. Nah, kemudian pilih indeks. Yang akan kita editkan adalah indeks 0. Nah, sekarang kita akan menggantikan. I'anah, kita judulnya tetap i'anah, kemudian penulisnya adalah Ibnu Hajar. Nah, penerbit Toha Putra, dan bergenre fiqh agama. Nah, ini yang akan kita edit. Nah, jadi sekarang kita akan melihat hasil editan data yang tadi. Pilih opsi nomor 1 karena kita akan melihat daftar pinjaman yang telah kita edit tadi. Enter. Nah, sudah berubah kan? Ini i'anah Ibnu Hajar yang awalnya tadi Syekh Imam Baidawi, kemudian Toha Putra, dan fiqh agama. Nah, jadi ini udah berubah ya. Kemudian di sini kita akan mencoba menghapus daftar pinjaman. Nah, menghapus daftar pinjaman, maka kita harus memilih opsi nomor 4. Nah, pilih indeks. Indeks yang akan kita hapus adalah data 0. Indeks 0. Kemudian apakah kamu yakin? Yes. Kemudian kita akan melihat data yang telah kita hapus tadi, maka pilih opsi nomor 1. Nah, tidak ada data. Ketika kita melihat daftar pinjaman, maka akan memunculkan tulisan tidak ada data karena memang sudah kita hapus. Nah, kita akan mencoba menambahkan beberapa data, maka pilih opsi nomor 2. Judul, tambahin penerbit, genre, nah kemudian kita akan menambahkan lagi daftar pinjamannya. Kita akan memilih opsi 2.
mengisikan judulnya lagi. Nah, sesudah kita menambahkan dua data, maka kita akan mencoba melihat data-data yang telah kita tambahkan. Maka pilih opsi nomor 1, daftar pinjam. Nah, maka daftar pinjam yang akan ditampilkan adalah timeline dan ayat-ayat cinta. Nah, kemudian kita akan menghapusnya salah satu. Maka pilih opsi nomor 4. Nah, di sini kita harus memilih indeks. Maksudnya adalah indeks mana yang akan kita hapus. Kita akan menghapus indeks 0. Maka tekan 0 dan enter. Apakah kamu yakin? No, kita tidak jadi menghapusnya. Tekan enter untuk kembali dan kita akan melihat daftar pinjaman. Maka daftar pinjaman masih seperti tadi. Baiklah, sekian demonstrasi dari saya. Begitulah proses demonstrasinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.